Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Oke. menjelang sore, Pak Ardian dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kami dapat melakukan presentasi pada hari ini dan tidak lupa kita sanjung agungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Yusril Mahesa. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam diskusi dan mengidentifikasi sebuah jurnal yang berjudul Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah dengan metode Dillon dan McLean Sukses Model dan Teknologi Acceptance Model atau TAM. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Ahmad Suhelmi, ada Iqmal Fauzi, Titi Fatima, dan Fariha Hoirunisa. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan lafaz Bismillah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi, saya persilahkan Fariha untuk membacakan materi analisis terkait jurnal tersebut. Kepada Fariha, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi yang pertama yaitu penulis. Penulis pada jurnal yang kelompok kami ambil yaitu ada dua penulis. Penulis yang pertama ada Arif Petresia dan penulis yang kedua ada Pasaribu Tini Ape. Kemudian tahun terbit pada jurnal yang kami ambil yaitu tahun 2023 dengan nama Jurnal Sistem Informasi Bisnis. Negara tempat penelitiannya yaitu di Indonesia. Kerangka teori pada jurnal yang kami ambil adalah analisis kesuksesan SIMDA dengan metode Delon dan MCLean IS Success Model dan teknologi Acceptance Model atau TAM yang dilakukan dengan langkah menentukan metode analisis, menentukan variabel dan model penelitian, menentukan sampel, pengisian kuesioner, pengolahan data kuesioner, dan pengujian hipotesis, penyusunan laporan, dan rekomendasi. Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena dengan metode ini, penulis akan mengkaji kesuksesan SIMDA dan melihat hubungan yang terjadi antara variabel. Tahapan pelaksanaan penelitian ini meliputi tahapan yang sesuai dengan penerapan metode, termasuk pada observasi yang dilakukan dengan mendatangi lokasi penerapan SIMDA dan menyusun kuesioner yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode TAM. Kuesioner yang ditetapkan juga divalidasi dengan menggunakan dasar statistik untuk memastikan ketepatan pertanyaan yang diajukan pada pengguna SIMDA dan dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil TAM. Kemudian ada kesenjangan yang diajukan. Saat ini, SIMDA yang digunakan adalah SIMDA versi 2.9. Namun, masih terdapat beberapa error yang ditemukan oleh pengguna ketika mengoperasikan sistem. Error pada koneksi menjadi salah satu masalah yang paling sering ditemui. Sistem harus terkoneksi dengan jaringan internet untuk dapat diakses. Selain itu, tampilan SIMDA dapat dikatakan belum ramah pengguna atau belum user-friendly karena tampilannya yang membosankan dan tidak terlalu menarik. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk selanjutnya kepada Saudara Iqmal, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian yang pertama, tujuan utama penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan implementasi program di kantor DPMD Provinsi Bengkulu menggunakan model sukses Delon and McLean IS dan
teknologi acceptance model atau TAM dengan tujuan variabel penelitian yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, kualitas pelayanan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Dan yang kedua, tujuan spesifik. Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada sistem, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa sukses aplikasi yang diterapkan dan apa saja permasalahan atau kebutuhan pengguna dalam aplikasi, sehingga diperoleh sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan organisasi. Diharapkan dalam menganalisis kesuksesan penerapan sistem informasi, salah satu metode yang dapat menggunakan adalah Delon and McLean IS Success Model. Delon and McLean dikembangkan oleh Delon and McLean pada tahun 1992. Dan yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode kuantitatif dipilih karena dengan metode ini penulis akan mengkaji kesuksesan SIMDA dan melihat hubungan yang terjadi antara variabel. Penelitian dengan menggunakan metode Delon and McLean IS Success Model dan teknologi acceptance model atau TAM menggunakan 7 variabel penelitian. Masing-masing variabel mempunyai indikator yang digunakan sebagai landasan penyusunan kuesioner penelitian. Dalam menilai kualitas sistem digunakan untuk mengukur 5 indikator, yaitu akurasi, ketepatan waktu, kelengkapan, relevansi, dan penyajian informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk selanjutnya kepada Saudari Titi Fatima, dipersilakan. Baiklah, untuk sampel penelitian yaitu karyawan DPMD atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu. Untuk instrumen penelitian yaitu software SPSS versi 25. Analisis data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode structural equation, model atau SEM, dan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu analisis outer model dan analisis inner model atau structural model. Analisis outer model. Yang pertama, validitas. Validitas pengukuran adalah untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai percent correlation dari masing-masing indikator lebih besar dari nilai R tabel, menunjukkan bahwa 32 indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas pengukuran digunakan untuk menilai sejauh mana instrumen atau kuesioner yang digunakan dapat diandalkan. Sayangnya, informasi lebih lanjut tentang hasil uji reliabilitas tidak disediakan dalam kutipan yang diberikan. Analisis inner model atau structural model. Pengujian inner model dilakukan dengan bantuan aplikasi Smart PLS dan mencakup 5 tahap berikut. Yang pertama, pengukuran path coefficient. Tahap ini melibatkan perhitungan koefisien jalur path coefficient yang mengukur hubungan sebab akibat antara variabel-variabel dalam model. Ini membantu dalam memahami pengaruh relatif setiap variabel terhadap variabel lain dalam model. Yang kedua, evaluasi nilai R2 atau coefficient of determination. R2 mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi dalam variabel terikat atau dependent. Nilai R2 yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model lebih baik dalam menjelaskan variasi dalam data. Yang ketiga, pengukuran t-test. Pengujian t-test digunakan untuk menguji signifikasi,
Statistik dari koefisien jalur. Jalur ini membantu untuk menentukan apakah hubungan antara variabel signifikan secara statistik atau tidak. 4. Pengujian F2 atau effect size. Pengujian ini mengukur ukuran efek dari variabel independen terhadap variabel dependen. Ini membantu dalam menilai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kelima, pengujian predictive relevance atau Q2. Pengujian ini digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam memprediksi data. Semakin tinggi nilai Q2, semakin baik model dalam memprediksi hasil. Adapun dari hasil penelitian, ini menghasilkan bahwa terdapat dua jalur hipotesis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel lainnya. Akan tetapi, hipotesisnya ditolak. Jalur hipotesis tersebut adalah hubungan kualitas sistem terhadap manfaat bersih dan hubungan persepsi. Kemudahan menggunakan terhadap persepsi kemanfaatan yang memiliki nilai signifikan masing-masing 0,217 dan 0,135. Secara empiris, penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dikatakan sukses atau berhasil dalam penerapannya. Berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya, bahwa pihak pengembang sistem informasi manajemen daerah perlu memperhatikan beberapa hal sebelum melakukan update sistem guna memperoleh sistem yang sukses dalam penerapannya. Dengan adanya sistem yang lebih user-friendly dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya, maka kesuksesan penerapan SIMDA akan semakin baik ke depannya. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ahmad Suhelmi untuk melanjutkan. Kepada Ahmad Suhelmi, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu terkait keterbatasan penelitian, di mana penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat dua jalur hipotesis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel lainnya, akan tetapi hipotesisnya ditolak. Dan untuk saran bagi peneliti berikutnya, yang pertama yaitu pengaruh faktor kontekstual, di mana melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi kesuksesan SIMDA di berbagai daerah atau pemerintahan. Misalnya, faktor politik, budaya, atau sosial yang mungkin berperan dalam penerimaan dan kinerja sistem ini. Dan saran yang kedua, yaitu penerapan teknologi terkini. Memeriksa potensi penerapan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan atau AI atau analisis big data yang dapat meningkatkan kinerja dan manfaat SIMDA. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Dan ingatlah, kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari petualangan yang baru. Selamat berpetualang menuju masa depan yang cerah. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Bersama-sama, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk yang menonton secara live maupun replay, dan mohon maaf atas apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan selama presentasi, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.